Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Suci Lestari, 1932-10226 dari kelas 2A, Poltekkes Kemenkes RI Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo, ingin mempresentasikan tugas komunikasi tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik. Pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik didefinisikan sebagai komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatan dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Teknik menjalin hubungan dengan klien ada dua, yaitu: yang pertama, semua komunikasi harus ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pasien. Yang kedua, komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberikan saran, informasi, maupun masukan. Aryani 2018 mengemukakan teknik komunikasi terapeutik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik yang memungkinkan pasien untuk mengatur kecepatan. A. Menawarkan atau offering self. Perawat bersedia secara fisik dan emosional. Contohnya, saya akan duduk dengan Anda sebentar. Selanjutnya, menunjukkan kesediaan perawat atau niat untuk membantu. Contohnya, ayo. Selanjutnya, kehadiran perawat semakin meyakinkan, mungkin meminta. Contohnya, Selanjutnya, pasien untuk melanjutkan menunjukkan perhatian dan minat perawat. Contohnya, kepala mengangguk. B. Keterbukaan atau broad opening. Dorong pasien untuk memilih topik untuk diskusi. Contohnya, apa yang ingin Anda bicarakan? Selanjutnya, penghormatan terhadap pikiran pasien. Contohnya, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang itu? Lalu, menekankan pentingnya kebutuhan pasien. Contohnya, bagaimana keadaannya? C. Diam. Memberikan waktu kepada pasien untuk merefleksikan. Contohnya, duduk dengan tenang dan mengamati perilaku pasien. Selanjutnya, dorong pasien untuk mengekspresikan diri. Contohnya, gunakan kontak mata yang tepat. Lalu, menunjukkan ketertarikan pada apa yang dikatakan pasien. Contohnya, memperkerjakan perilaku yang ada. Selanjutnya, membantu struktur dan kecepatan interaksi. Selanjutnya, memberikan rasa hormat dan penerimaan. D. Komentar terbuka. Kalimat yang belum selesai yang memungkinkan meminta pasien untuk melanjutkan. Contohnya, ceritakan tentang kesakitan Anda. Sebagai ganti dari pertanyaan, apakah Anda sedang merasakan sakit? Selanjutnya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan satu kata. Contohnya, ceritakan tentang keluarga Anda. Daripada berapa banyak anak Anda miliki. Selanjutnya, memungkinkan pasien untuk menentukan konten yang relevan. E. Refleksi. Berfokus pada isi pasien dan perasaan pasien. Contohnya, menurut Anda, sebaiknya saya memberitahu dokter bahwa saya berhenti segera minum obat saya. Selanjutnya, mengulangi kata-kata terakhir pasien untuk ekspresi lebih lanjut. Contohnya, apa pendapatmu tentang itu? Selanjutnya, mengkomunikasikan minat perawat. Contohnya, mungkin saya harus, tapi obat itu membuatku dengan sangat menangis dan gelisah. Selanjutnya, memungkinkan pasien untuk mengetahui bahwa perawat secara aktif mendengarkan. Contohnya, Anda kedengaran agak gelisah sekarang. Restasting. Mengulang atau parafrase pasien ide utama. Contohnya, saya mengatakan kepada dokter bahwa saya memiliki masalah dengan hal ini, tapi dia tidak mendengarkan saya. Selanjutnya, menunjukkan perawat sedang mendengarkan obat pasien. Selanjutnya, mendorong dialog lebih lanjut. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjelaskan atau menguraikan. Contohnya, sepertinya Anda sangat marah padanya. 2. Teknik yang berfokus pada pasien dengan merespon isyarat verbal, praverbal, dan nonverbal. Exploring. Upaya untuk mengembangkan lebih rinci secara spesifik area yang menjadi perhatian pasien. Contohnya, ceritakan lebih banyak tentang perasaan Anda saat Anda tidak meminum obat Anda. Selanjutnya, mengidentifikasi pola atau tema. Contohnya,
Bisakah Anda memberitahu saya tentang salah satu dari waktu ketika Anda merasa sangat kesal? 7. Rekognisi. Perawat menunjukkan isyarat yang teramati kepada pasien. Contohnya, saya melihat bahwa Anda menjadi malu saat saya melihat ada beberapa foto bayi baru itu. Memfokuskan. Pertanyaan atau pernyataan yang membantu pasien mengembangkan atau gagasan mengarahkan percakapan ke topik utama. Contohnya, Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki masalah dengan atau Anda bilang Anda sangat mual. Selanjutnya, mengarahkan. Komentar yang mendapatkan informasi spesifik dari pasien digunakan untuk mengumpulkan data penilaian, bukan untuk memuaskan keingintahuan perawat. Contohnya, pasien. Mereka mengatakan bahwa saya perlu menemui seorang spesialis. Perawat. Apa yang membuat mereka mengatakan hal itu kepada Anda? Atau, kapan Anda mengatakan ini? 3. Teknik yang mendorong ekspresi perasaan. 10. Verbalisasi tersirat. Upaya untuk mendeteksi makna sebenarnya pesan verbal. Contohnya, pasien. Berapa biaya X-ray ini? Perawat. Anda khawatir dengan tagihan medis Anda? 11. Pengamatan. Perawat membuat perhatian pada perilaku yang menunjukkan perasaan. Contohnya, Anda tampak sedih hari ini. Kamu pincang seolah kaki Anda sakit. 4. Teknik yang mendorong pasien untuk melakukan beberapa perubahan. Mengkonfrontasi. Tanggapan verbal perawat terhadap ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan pasien. Dorong pasien untuk mengenali area potensial. Contohnya, pasien, saya sangat marah kepadanya. Dinyatakan sambil tersenyum. Perawat, Anda bilang Anda marah, namun Anda tersenyum. 14. Batasi pengaturan. Menyatakan harapan untuk perilaku yang tepat untuk menetapkan parameter perilaku. Contohnya, perawat, sepertinya Anda merasa tidak yakin bagaimana cara berperilaku sekarang. Pasien, apa maksudmu? Perawat, baiklah, Anda banyak bertanya kepada saya secara pertanyaan pribadi. Alasan Anda berada di sini adalah karena Anda memiliki beberapa masalah kesehatan. Bagaimana saya bisa membantu Anda memberitahu saya lebih jelas apa yang membawamu kemari ke klinik?